kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah membawa korban dupa, pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar itu terus Tuhan mengisi cawan pujian penyembahan setiap kami masing-masing. Dan Engkau boleh disukakan Tuhan. Karena kami terus belajar untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran seperti yang Bapa mau. Terima kasih Bapa, meteraikan semua deklarasi yang kami sudah katakan, biar itu jadi Tuhan dalam hidup setiap kami. Sebentar kami akan merenungkan dan belajar akan sebagian pada firman-Mu. Mari Roh Kudus, ajari kami Tuhan, ajari kami untuk kami boleh mendengar apa yang Engkau mau dalam hidup setiap kami. Roh Kudus, ajari kami, berikan pengertian dan pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara, kita belajar dari Matius 14, Saudara, di mana diceritakan di situ bahwa setelah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukan sesuatu karya yang ajaib ya saudara-saudara. Memberi makan 5.000 orang. Dan waktu itu setelah mereka kenyang masih ada sisa 12 bakul ya saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus ini menyuruh orang banyak itu pulang. Dan menyuruh para murid untuk kembali ke seberang. Kita baca di dalam Matius 14 mulai ayat yang ke-25 sampai 33. Ceritakan, dikatakan begini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di situ menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, kita belajar bagaimana Tuhan itu tiba-tiba ketika para murid sedang mengarungi satu lautan, ya saudara-saudara, bukan lautan, menghadapi gelombang angin sakal, ya saudara-saudara. Ketika mereka menghadapi gelombang angin sakal, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan mereka berseru, "Itu hantu." Ya saudara, itu kejadian juga seringkali kita alami ya saudara-saudara. Karena apa? Karena para murid waktu itu sibuk mengatasi gelombang angin sakal. Mereka mungkin berpikir, saya ini nelayan yang sudah pengalaman. Jadi mereka tidak berpikir kalau Tuhan Yesus itu sedang berdoa, tidak bersama mereka waktu itu. Karena para murid disuruh nyebrang duluan. Tapi Tuhan Yesus tetap tahu ya saudara-saudara apa yang terjadi dengan para murid. Buktinya Tuhan datang kepada mereka. Tapi mereka tidak tahu kalau itu Tuhan. Malah dibilangnya hantu ya saudara-saudara. Itulah hidup saudara dan saya. Seringkali kita ini juga lupa sama Tuhan.
kita bekerja mengatasi segala masalah pergumulan hidup kita ini dengan kekuatan kita sendiri. Sepertinya ini saya bisa, saya mampu tanpa Tuhan. Tapi sejujurnya di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Alkitab yang ngomong dan memang benar ya saudara-saudara. Seperti para murid ini. Ketika Tuhan datang, dia melihat itu hantu. Karena apa? Karena mereka sedang fokus bagaimana mengatasi gelombang yang terjadi saat itu. Markus 6 dikatakan mereka para murid itu begitu payah menghadapi gelombang angin sakal itu ya saudara. Betapa payahnya mereka, artinya mereka sedang mengatasi dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang maha baik ya saudara-saudara. Dia datang ketika para murid tahu menghadapi gelombang itu mereka tidak akan bisa mampu. Dan Tuhan datang kepada para murid dan Tuhan bilang, ini aku. Dan Petrus ngomong ya saudara-saudara, kalau itu Tuhan buat saya juga datang kepadamu untuk berjalan di atas air. Ini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya saudara-saudara. Saya ingat dalam satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat ini ya saudara-saudara. Saya itu kepengen pergi ikut sama pelayanan Ibu Nani waktu itu ke Eropa. Sebelumnya, tahun sebelumnya itu saya itu baru pergi ke Israel. Jadi secara manusia itu nggak mungkin. Secara keuangan itu ya cukup berat. Kalau kami pergi berdua dihitung ongkosnya berapa ya saudara. Tapi ada kerinduan yang kuat untuk saya ini ikut. Jadi saya itu berdoa dan berdoa. Sampai satu kali saya bilang ke Ibu Nani, saya pengen ikut. Tolong doain saya. Dan Ibu Nani bilang, kalau kamu lihat ke bawah, kamu enggak akan sampai. Cuma itu ya saudara-saudara. Artinya saya jangan lihat kenyataan. Kalau lihat kenyataan, saya enggak akan mampu dan bisa. Kalau enggak lihat ke bawah, ya cuma ke atas. Ya saudara-saudara. Dan saya dapat firman di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ketika kita berpaling kepada Allah, Allah itu ada. Coba ditayangkan aja, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya pegang ayat ini, ya Tuhan saya mau berpaling kepada Engkau dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang ada dalam hidup saya. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Engkau dalam hidup saya ya saudara. Yakobus 1 ayat 17. Ini juga yang memberkati saya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, melihat yang di atas ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu ya saudara. Ketika saudara dan saya memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, saudara dikatakan, datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya dan amin firman-Nya ya saudara. Pemberian dari Tuhan itu datangnya dari atas.
Jadi ketika saya belajar juga saudara, untuk memandang kepada Tuhan. Iya Tuhan, saya percaya saya pasti bisa kalau ada di dalam rencanamu. Tidak ada yang mustahil buat saya. Dan terus saya doakan. Ujungnya ya saudara, saya pun bisa berangkat. Dan itu karena Tuhan. Pemberian Tuhan ya saudara-saudara, bukan karena kekuatan saya. Saudara, seperti Petrus juga bisa berjalan di atas air. Tuhan sedang menunjukkan ini loh. Kalau datang bersama dengan aku. Terjemahan yang lain, come and join me, kata Tuhan. Come and join me. Itu Tuhan yang ngomong. Datang dan bergabung bersama aku, kata Tuhan. Jadi jangan pernah berjalan dengan kekuatan sendiri. Seperti para murid Tuhan Yesus ini. Padahal mereka baru saja mengalami sesuatu perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki bahkan lebih. Sisanya ada 12 bakul. Saudara, tapi para murid ini lupa seperti kita seringkali lupa ya saudara-saudara. Keajaiban-keajaiban yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Karena kita apa? Fokusnya dengan masalah. Fokusnya dengan yang kita hadapi. Ketika Tuhan datang, Dia selalu ada buat saudara dan saya. Ketika itu Petrus bisa berjalan di atas air ya saudara. Tetapi dikatakan selanjutnya, ayat selanjutnya Tio, Matius 14. Dirasakannya tiupan angin ya saudara. Ayat ke 29 mungkin Tio. 28-29 bukan, Matius 14 balik lagi. Ketika dirasakan tiupan angin kerak ya saudara. Tiupan angin itu bisa dirasakan ya saudara. Ya ini ketika Petrus ngomong, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Selanjutnya kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini juga ya saudara-saudara, seringkali saudara dan saya menghadapi. Ketika kita percaya Tuhan itu ajaib. Tuhan itu bisa melakukan perkara-perkara yang supranatural. Baru saja Petrus itu bisa berjalan di atas air. Ketika dia fokus sama Tuhan. Datanglah kata Tuhan. Dia datang dan turun dari perahu mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini juga ya saudara, seringkali membuat hati kita bimbang dan takut. Ketika menghadapi tiupan angin dalam badai kehidupan setiap kita. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kembali Tuhan ingatkan. Seperti kepada Petrus, kenapa kamu bimbang dan takut ketika tiupan angin itu datang. Membuat Petrus tenggelam. Demikian juga saudara dan saya, ketika ketakutan itu datang, ketika kebimbangan kita datang, membuat kita ini tenggelam di dalam masalah kita, tenggelam di dalam pergumulan kita sendiri. Kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Kembali ingatkan, Tuhan ingat, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Biar firman Tuhan ini mendorong supaya kita ini, iya, saya ini punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang melebihi akan setiap kelemahan kita, setiap masalah kita, setiap penyakit kita, setiap pergumulan kita. Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika kita memandang kepada Tuhan, kita melihat Tuhan yang ada di atas, maka kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan. Saya meremah sekali dengan cerita ini, ya saudara-saudara. Mungkin sekolah minggu juga sudah hafal dengan cerita ini. Tapi biarlah kita alami, ya saudara-saudara. Kemustahilan Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Supranatural itu masih ada buat hidup setiap kita. Mujizat itu masih ada buat setiap kita. Bagian kita, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan ngomong kepada Petrus ayat yang ke-31. Matius 14 ayat yang ke-31. Membuat Petrus ini tenggelam. Jangan kita tenggelam dengan masalah kita. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Jangan takut, jangan bimbang. Ada Yesus, ada harapan, ada mujizat, ada yang ajaib bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita tenggelam dengan masalah, jangan kita tenggelam. Sepertinya tidak ada harapan di dalam hidup setiap kita. Tapi Tuhan kembali mengingatkan, mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Artinya masih ada jalan, masih ada mujizat, masih ada perkara-perkara yang ajaib bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang selanjutnya 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ini ya saudara, ketika hidup perahu, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, angin itu pun reda. Pergumulan kita, masalah kita bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah dan Tuhan bisa dimuliakan dengan segala apapun pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan lewat semua yang kita alami bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, mari tetap percaya, tetap pegang Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap fokus dengan Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengalami perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, biar firman ini bukan cuma cerita sekolah minggu. Ya saudara-saudara, yang udah hafal Petrus bisa jalan di atas air. Kita, saudara dan saya pun bisa mengalami sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan sebagai orang percaya. Amin. Ya saudara-saudara, mari kita bangkit.